Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali ke dalam siaran Banjar TV di dalam Mutiara Kehidupan. Mari kita kembali membahas tentang keutamaan ilmu dan belajar ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilin syailuhu kathirin mu'tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu. Sekarang kalian ada di zaman di mana zaman tersebut, pada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman tersebut banyak orang yang fikih, banyak orang yang pintar daripada akhirat, fuqaha, ahli fikih. Qalilin qurra'uhu, dan yang penceramah atau khutoba'uhu, yang mengajar, penceramah itu sangat sedikit. Karena pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad, yang ceramah atau yang menyampaikan agama cuma satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW, atau orang-orang yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW, sangat sedikit. Qalilin sa'iluhu, pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad, orang yang meminta itu sangat sedikit. Karena apa? Kasirin mu'tohu, karena banyaknya orang yang dermawan, banyak orang yang dermawan. Al-amalu fihi khairun minal ilm, maka pada zaman tersebut amal lebih bagus daripada ilmu. Karena apa? Karena ilmu mereka sudah banyak, mereka sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dan mereka mengamalkannya. Wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu qalilun mu'tuhu katsirun syailuhu. Dan kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, pada nanti zaman akan datang, sayati 'alan nas, dan nanti zaman yang akan datang itu apa? Qalilun fuqaha'uhu, ahli fikih sudah sedikit, orang yang pintar dalam akhirat mereka sangat dikit. Katsirun khutoba'uhu, banyak orang-orang yang penceramah, baik itu penceramah untuk mereka akhirat atau mereka niat mereka penceramah untuk dunia mereka. Dan di sini kita himbau bagi orang-orang yang penceramah untuk mencari dunia mereka, hati-hati. Hati-hati dalam mencari dunia dengan memakai ilmu akhirat. Karena sudah diberi peringatan oleh Nabi Muhammad SAW. Qalilun mu'tuhu, orang pada zaman tersebut sangat sedikit yang dermawan. Mereka banyak, mereka daripada mengumpulkan dunia mereka. Kasirun sa'iluhu, dan banyak daripada yang meminta-minta. Al ilmu fihi khairun minal amal, maka mereka mencari ilmu itu lebih bagus daripada mengamalkan. Karena apa? Karena mereka belum tentu mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, dan mereka juga belum mengamalkan apa yang mereka ketahui. Dan itu zaman tersebut
telah jatuh pada zaman kita. Dengan tanpa kita sadari, zaman tersebut sudah ada pada zaman kita. Yang mana banyak orang, yang mana banyak daripada peminta atau pengemis pada zaman sekarang sudah banyak sekali. Dermawan sangat kurang. Dermawan pada zaman sekarang sangat-sangat kurang. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada orang lain. Sedangkan seakan-akan mereka itu mencari dunia, akan berada selamanya di dunia ini. Akan tetapi yang sebenarnya kita ini di dunia hanya sebentar saja. Seperti lintasan di dalam tol. Ketika tol sudah selesai, habislah umur kita. Dalam perkataan Syekh Abdullah Bawsaudan, beliau mengatakan, dunia kama hilil makar wa innama hilil mamar. Fakir wa an in fin nazar wa la takun kasaimah. Dunia kama hilil makar. Dunia ini tempat jalan saja. Dunia ini tempat jalanmu saja. Bukan tempat untuk menetapmu. Wa innama hilil mamar. Dunia kama hilil makar wa innama hilil mamar. Akan tapi dunia ini tempat jalan saja, bukan tempat untuk menetapmu, bukan tempat untuk menetapmu selamanya. Tempat untuk menetapmu selamanya yaitu di akhirat. Fakir wa am'in fin nazar wa la takun kasaimah. Maka apa? Maka renungkanlah. Fakir wa am'in fin nazar. Renungkanlah, pikirkanlah. Wala takun kasaima, jangan engkau seperti hewan yang mana engkau tidak akan memikirkan apa yang ada di dunia ini. Seakan-akan engkau di dunia ini selamanya. Carilah dunia ini hanya untuk sebatas kenikmatanmu sendiri. Dan carilah akhirat untuk memperbanyak amal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, khuyyira Sulaiman alaihissalam baina ilmi wal mali wal mulk. Fakhtara ilma fa'atahu Allahul mala wal mulka. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya, nabi yang bisa berbicara kepada semua binatang ataupun itu semut, beliau paham daripada bahasa semuanya. Semut di dalam Al-Quran Allah menetapkan, Allah sudah tetapkan daripada percakapan Nabi Sulaiman alaihissalam antara kedua semut. Dan jin, Nabi Sulaiman juga bisa dengan bahasa jin. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ceritakan kepada kita semua kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam sangatlah kaya, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memberi makan orang yang ada di dunia ini. Akan tetapi kekayaan Nabi Sulaiman tidak bisa menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi rezeki Nabi Sulaiman tidak bisa mengenyangkan daripada satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya-kaya kita, apapun yang kita punyai, kita tidak bisa atau kita tidak bakal mungkin menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuyyira Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau dipilih, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bainal ilmi wal mali wal mulki. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pilihan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, engkau ingin ilmu atau engkau ingin amal, engkau ingin harta atau engkau ingin kerajaan. Fakhtara ilma, maka
Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, fa'atahullahul mala wal mulka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya kepada Nabi Muhammad, yaitu harta dan kerajaan. Di sini kita bisa belajar. Seandainya kita diberi pilihan tiga tersebut, kita diberi ilmu, harta, atau kerajaan. Seandainya kita mengambil salah satu tersebut selain ilmu, yaitu kerajaan, kita mengambil kerajaan tetapi kita tidak mempunyai ilmu untuk mengatur kerajaan tersebut, apa terjadinya kerajaan tersebut? Yang kedua, seandainya kita mendapatkan harta, diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak punya ilmu untuk mengatur harta tersebut, bagaimana kita kehidupan kita untuk mengatur ke harta tersebut tanpa adanya ilmu untuk mengatur daripada harta tersebut? Sedangkan ilmu kita mendapatkan ilmu, kita bisa mengatur keduanya antara kerajaan di dalam diri kita dan harta yang ada kita nikmati sekarang ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, yang mana bisa ilmu tersebut bisa bermanfaat di dalam diri kita maupun di keluarga kita, di luar orang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Imam Syafi'i beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, barang siapa orang yang hendak, yang menginginkan dunia, orang yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Karena apa? Contoh, kita mau mencapai derajat yang tinggi di dalam dunia ini harus memiliki ilmu. Orang SD mungkinkah diterima di dalam perusahaan? Tidak mungkin, karena dia lulusan SD tidak memiliki ilmu untuk mendapatkan perusahaan tersebut. Dalam syarat mendapatkan perusahaan atau bekerja di dalam kantor harus ada syarat-syaratnya, yaitu memiliki ilmu. Harus S1, harus S2, harus S3, harus sederajatnya. Itu baru dunia. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Maka jikalau engkau menginginkan akhirat, harus dengan ilmu. Engkau ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, harus tahu ilmunya apa. Engkau ingin sholat, harus tahu ilmu daripada syarat-syarat sah untuk sholat. Engkau ingin berwudu, harus syaratnya apa, itu syarat-syarat sahnya wudu, apa yang diwajibkan di dalam wudu. Engkau ingin berzakat, harus tahu apa artinya zakat, harus tahu apa syarat-syaratnya zakat, siapa saja orang yang harus diterima di dalam zakat. Engkau ingin berhaji, kau harus tahu di dalam ilmu haji. Tidak ada sembarangan di dalam dunia ini atau di dalam akhirat. Semuanya harus tertata dengan ilmu. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Karena ilmu ini yuhtaju, sangat sangat dibutuhkan di dalam kedua kehidupan ini. Ilmu sangat dibutuhkan atau diperlukan di dalam kedua ini, yaitu di dalam dunia dan di dalam akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di dalam dunia dan akhirat. Wallahu alam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.